entah situasinya apapun, Tuhan Yesus tetap Tuhan yang baik bagi kita. Kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat yang ke-28. Sudah ketemu semua? Oke, kalau kita sudah ketemu Roma 8:28, sama-sama kita baca demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini ayat yang sudah biasa kita dengar, ayat yang sangat menguatkan, dan saya ingin mengutip kembali, mengingatkan kita kembali apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma pada masa itu, yang saya berpikir ini cukup relevan bagi kita hari-hari ini ya, dari kitab Roma 8:28 ini. Saudara, di sini dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ini yang menjadi kata kunci. Yang perlu kita ketahui bukan apa krisis yang kita alami, yang kita perlu ketahui bukan bagaimana situasi ekonomi sekarang, yang perlu kita ketahui bukan berapa banyak orang yang sedang terdampak sekarang, tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ada banyak orang berpikir begini, situasi yang kita lewati sekian tahun ini, ada orang mulai berpikir, di mana Tuhan? Apa Tuhan masih ada? Apa Tuhan masih memperhatikan? Apa Tuhan itu masih berbuat sesuatu di dalam hidup kita? Alkitab mencatat bagi kita hari ini bahwa yang perlu kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Jadi artinya kita punya Tuhan itu bukan Tuhan yang diam atau Tuhan yang tertidur, atau Tuhan yang lagi sibuk di satu tempat, atau Tuhan yang lagi sibuk di planet lain sehingga dia lupa memperhatikan bumi ini. Enggak. Allah turut bekerja. Jadi sampai hari ini, sampai detik ini, Tuhan tetap bekerja. Ketika murid-murid disuruh Tuhan pergi menyeberang, ya, di danau itu dengan perahu, Yesus tinggal berdoa waktu itu. Mereka sedang menghadapi badai yang sangat fatal, membuat mereka nyaris mati. Mereka mulai berteriak-teriak ketakutan, walaupun ada banyak di antara mereka di perahu itu yang punya latar belakang nelayan. Tapi mereka ketakutan masih dengan badai yang sama yang mereka sering jumpai dulu ketika mereka nelayan. Mereka masih takut. Dan mungkin mereka berteriak ketakutan mau mati karena mereka berpikir, oh Yesus lagi sibuk berdoa. Dia nggak ada di sini, dia tidak bersama dengan kami. Itu yang membuat kami dalam keadaan yang kacau. Itu mungkin di bayangan murid-murid pada saat itu. Tapi Alkitab katakan Allah turut bekerja. Yesus yang barusan mereka lihat nyembuhkan orang, Yesus yang mereka tahu bisa kasih makan 5.000 orang, Yesus yang mereka tahu bisa buat mukjizat yang luar biasa, mereka berpikir pada saat itu dia nggak ada di sini. Dia lagi sibuk kerjakan sesuatu yang lain. Tapi ayat ini mengingatkan kepada kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Amin. Ada Allah. Alkitab mencatat di dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas, ketika mereka sedang bergumul dengan badai itu, Yesus lihat dari atas. Amin. Jadi Yesus memperhatikan dia. Itu makanya jangan menyerah, don't give up.
Just look up. Jadi jangan menyerah, tapi lihat ada Tuhan yang menyertai kita. Karena Alkitab kasih janji begini, Allah turut bekerja. Gitu. Jadi ketika mereka nyebrang menghadapi badai, mungkin ada yang berpikir Tuhan lagi sibuk. Enggak, dia perhatikan, dia datang, dia tolong mereka. Allah turut bekerja. Ketika Abraham disuruh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak, dia naik ke atas gunung itu. Ya. Dari bawah anaknya sudah mulai tanya, Pak, pisau ada, kayu bakar ada, ini saya gendong. Dombanya mana? Mulut dan pikirannya berperang hari itu. Pikiran hatinya tahu, anakku yang mau kupersembahkan. Tapi mulutnya bilang, Tuhan menyediakan. Saya percaya Abraham sama Ishak waktu naik ke gunung itu, ketika Abraham ingin mempersembahkan anaknya Ishak, Abraham tidak nyanyi sukacita dan bilang, sungai sukacita, enggak nyanyi begitu. Saya percaya ada tangisan yang begitu dalam, karena dia berpikir anak yang sudah ku nanti-nantikan bertahun-tahun. Dari janji itu diberikan 25 tahun, ku tunggu-tunggu. Anak mujizat, anak janji Tuhan, harus ku korbankan dan harus mati hari ini. Dia nangis. Sampai ke atas bukit, ke atas gunung itu, dia tidur, dia susun kayu bakar. Dia tidurkan anaknya di situ. Anaknya teriak. Pasti anaknya mulai bilang, Papa, maksudmu apa? Nangis. Dua-dua nangis. Tapi apakah Ishak jadi dikorbankan? Allah turut bekerja. Ada 5.000 orang yang sedang kelaparan, mengikut Tuhan, dan mereka berpikir, bukan hanya mereka, murid-murid pun berpikir, kita harus kasih makan apa orang ini. Dia lihat bekal gak ada, dia lihat kas gak cukup. Apa yang harus kita lakukan untuk kasih makan 5.000 orang ini? Kalian tahu akhir ceritanya? Mereka semua makan sampai. Kok bisa? Allah turut bekerja. Ada orang yang sudah 38 tahun menderita sakit, menunggu di tepi kolam itu, selalu jadi yang terbelakang karena sudah ada yang duluan masuk ke kolam Bethesda itu. Kita nggak tahu berapa tahun dia nunggu di situ. Dan setiap kali terjadi goncangan hari itu, dia hanya ngelihat loh, orang lain udah duluan. Dia bukan yang terbaik, selalu terlambat. Orang gak ada yang memperhatikan dia. Saya percaya di kolam itu kejadian yang jadi pusat perhatian adalah siapa yang duluan nyebur. Apakah orang yang terbaring ini diperhatikan? Nah. Tapi pada akhirnya kita tahu dia sembuh. Kenapa? Allah turut bekerja. Ada seorang pemimpin agama datang kepada Yesus dan bilang, anakku sakit keras. Di tengah jalan datang lagi berita, anakmu sudah mati. Dia nangis. Dia bukan gak buat sesuatu, dia buat sesuatu, tapi anaknya mati. Tapi kita tahu di akhir kisah itu, anaknya yang mati itu hidup kembali. Kenapa? Allah turut bekerja. Kita mau contoh berapa banyak lagi? Gereja kita berpikir ketika pandemi tahun lalu terjadi bulan Maret, gereja tak boleh ketemu, kita pun bingung, kita pun mengalami kekacauan, kita harus buat apa? Dalam keadaan normal aja kita nggak bisa maksimal, apalagi dalam situasi yang dibatasi luar biasa. Tapi
Tapi kita tahu hari ini gereja kita bertumbuh. Kenapa? Allah turut bekerja. Saya nggak tahu situasi apa yang sedang saudara alami hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang iman keyakinanmu mulai turun dan turun dan turun. Tapi saya hanya mau kasih satu pendapat yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma. Hal yang sama saya sampaikan kepada saudara. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Amin. Dia pernah bertemu dengan situasi-situasi yang sulit. Tadi malam dalam satu pertemuan, ini yang saya sampaikan. Untuk persoalan hidupmu setiap hari, mulai dari ekonomi, kesehatan, apapun itu, bagi Tuhan itu gampang. Satu-satunya persoalan yang paling sulit diselesaikan Tuhan adalah dosa. Tapi dosa pun diselesaikan. Kenapa saya bilang sulit? Karena untuk urusan dosa, dia nggak perlu dia nggak bisa tinggal di sorga, enggak. Dia harus turun. Dia harus hadir. Dan dia tahu kalau dia turun dari sorga ke bumi, karena di bumi waktu itu sedang terjadi pandemi yang luar biasa. Namanya pandemi dosa. Siapapun yang turun ke bumi, ini Alkitab, baca di Alkitab ya. Siapapun yang masuk ke bumi, anak-anak, bayi gitu baru lahir, boom, gitu, wah, lahir, itu langsung terkontaminasi sama virus dosa. Bahkan sebelum lahir, pemazmur katakan sejak dari dalam kandungan sudah berdosa. Itu dahsyatnya pandemi dosa. Dan Tuhan tahu kalau dia turun, dia terkontaminasi. Tapi kehadirannya itu luar biasa. Dia turun, kontaminasi dosa itu semua dia sedot, zep, dia yang bayar. Itu makanya sejak Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, pandemi dosa berakhir. Ada satu vaksin yang luar biasa, darah Yesus. Jadi ketika darah Yesus itu diaplikasikan dalam hidup kita, dosa apapun, Ibrani bilang begini, oleh karena kematiannya satu kali untuk selamanya, dosa kita selesai. Kalau vaksin COVID hari ini udah 2 kali pun masih ada juga orang yang kena. Tapi darah Kristus, 1 kali kita terima, dosamu selamanya diampuni. Jadi yang paling sulit dia selesaikan nggak? Dia selesaikan. Persoalanmu terlalu gampang. Yesus pernah ketemu berbagai macam penyakit, penyakit yang baru, penyakit yang sudah lama, penyakit yang sejak lahir, semua sembuh, dan dia nggak perlu mati untuk itu. Nggak perlu. Ada orang buta, ada yang dia bilang terceliklah, ada yang dia ludahi, ada yang dia meludah ke tangan, diadu-adu, lumpur campur ludah ditaruh ke matanya, cuci matamu, sembuh. Yesus nggak perlu mati. Yesus waktu itu mau bayar pajak, dia nggak perlu mati, enggak. Suruhnya mancing, ikan pertama buka mulutnya ada koin emas. Ada 5.000 orang yang kelaparan, Yesus nggak perlu mati. 5 roti 2 ikan, dia ngucap syukur, itu cukup kasih makan 5.000 orang, dan sisanya 12 pakul. Semua persoalan kita, it is easy, gampang bagi Tuhan, gampang. Tidak ada yang sulit bagi dia. Dia ketemu sama orang lumpuh, dia bilang berjalanlah. Ada orang yang mati, dia tinggal bilang bangkit. Orang itu bangkit. Tapi untuk dosa, dia harus mati. Sekali lagi saya ulang, untuk persoalan hidupmu terlalu gampang begitu. Dia bisa selesaikan pasti. Yang paling sulit, dosa, itu pun dia selesaikan. Kesimpulan kita apa? Allah turut bekerja.
Jadi jangan pernah lagi curiga dan ragu bilang di mana Tuhan Allah turut bekerja. Amin. Saya bisa kasih kesaksian yang luar biasa di tengah-tengah pandemi ini. Sebagai hamba Tuhan saya mengalami pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saya banyak menerima anugerah yang tidak saya terima di masa-masa normal. Justru di tengah-tengah pandemi. Kok bisa? Allah turut bekerja. Kok sama saya belum ya? Mungkin kau lupa kau punya Tuhan. Kalau kau yakin masih ada Tuhan dan Tuhanku masih bekerja sampai hari ini, engkau akan terima mujizat itu. Amin. Yang paling gampang aja dia selesaikan. Yang paling gampang. Yang paling sulit, masalahmu gampang. Yang paling sulit dia beresin. Itu apa? Dosa. Dosa dia beresin. Kalau saudara baca nanti di kitab Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 18, itu bicara tentang gambaran pengampunan dosa yang sudah diselesaikan Yesus. Di kitab Imamat juga dibicarakan. Coba sini Abang Isa sama Ipan. Ya. Ipan di sana dulu. Nah, katakanlah pria ini namanya Ishak Tobing. Dia berbuat dosa. Dia mencuri, kemudian dia berdusta, berbohong, mukul orang, semua dosa dia buat. Nah, di dalam perjanjian lama dikatakan orang seperti ini, apalagi udah sampai membunuh orang, hukumannya harus mati. Nah, supaya dia nggak mati, dalam kitab Imamat dikatakan ada namanya korban keselamatan, korban penebus salah atau korban penebus dosa. Nah, di dalam hukum Taurat itu harusnya dia mati, maka dia harus mengorbankan sesuatu. Maka pergilah Ishak mencari seekor domba. Coba ambil dombanya. Jalan dia bawa dombanya. Saya imam. Ya, saya ini imam. Jadi waktu Ishak yang berdosa ini membawa dombanya, saudara perhatikan sekali lagi. Yang bersalah siapa? Ishak. Tapi untuk menebus kesalahannya dia bawa apa? Domba. Jadi saya sebagai imam, yang saya selidiki bukan dia. Saya nggak selidiki dosamu apa. Coba kasih tahu dosamu apa saja, kesalahanmu apa yang kau berbuat. Enggak. Saya nggak akan pernah selidiki ini. Saya nggak peduli dosa apa yang dia buat. Yang perlu yang diselidiki oleh imam apa? Domba. Jadi waktu dia bawa dombanya dia kasih ke saya, maka saya akan mulai ngecek. Oh, ini dombanya ini gimana? Yang harus diperhatikan, dombanya ini nggak boleh bercacat celah. Saya ulangi sekali lagi. Yang berdosa ini, yang diperiksa bukan ini. Yang diperiksa dombanya. Jadi ketika dicek dombanya ini aman, tidak ada cacat celah, nggak ada nggak ada luka-lukanya, semuanya bagus, maka ini layak. Dan yang berdosa ini harus tumpang tangan ke dombanya. Nah, waktu yang berdosa ini tumpang tangan ke dombanya, maka semua dosanya ini pindah ke sini dan semua kekudusannya ini pindah ke sini. Kemudian imam apa yang dia lakukan? Dia potong domba. Darahnya tercurah, aroma darah itu ketika sampai ke surga. Bahasa dari surga bilang apa? Sudah diampuni. Makasih. Saya ulangi sekarang. Yang bersalah Ishak, tapi yang diperiksa dombanya. Nama dombanya Iman. Yesus itu domba Allah yang sempurna. Ketika saya dan saudara jatuh dalam dosa, pelanggaran apapun yang kita buat, saya hanya mau bilang gini, gak usah sibuk ngaku dan bilang ini dosaku ini, enggak. Tuhan gak akan periksa kalian.
Dalam hukum Taurat itu begitu. Yang diperiksa bukan yang berdosa, bukan. Yang diperiksa itu dombanya. Jadi sorga ketika turun bukan dosamu yang dicek, bukan. Yang diperiksa sama sorga siapa? Yesus. Ketika sorga memeriksa Kristus, sorga bilang sempurna. Itu yang membuat dia harus mati 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Saya dan saudara selamat. Jadi gak usah lagi sibuk berpikir dosaku, pelanggaranku apa yang enggak. Loh, kok bisa Pak? Kok bisa Yesus yang mati, saya yang selamat? Kok bisa? Kita kok yang berdosa? Manusia yang berdosa, manusia yang harusnya mati. Siapa yang mati? Yesus. Jadi gini, kita disubstitusi oleh Kristus kematian kita. Sehingga kehidupan Kristus disubstitusi jadi kehidupan bagi kita. Sama. Seperti ilustrasi tadi. Isa yang berdosa, bukan dia yang diperiksa, bukan. Dombanya yang dicek. Itu makanya kebenaran ini harus membuat saudara betul-betul yakin dan confidence. Aku dikasihi Tuhan. Itu makanya kau bisa yakin dan berkata Allah turut bekerja dalam hidupku. Jangan lagi berpikir kok aku gak ngalamin ini, jangan-jangan dosaku apa. Gak ada hubungannya sama dosa. Karena setiap kali kau berdosa bukan kau yang diperiksa, domba. Dan domba kita siapa? Yesus. Itu makanya setiap kita harus mengambil keputusan, Tuhan Yesus, aku terima kau jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Karena ketika kau deklarasi itu artinya apa? Kau buat Kristus jadi korban penghapus dosa. Yang dicek siapa? Yesus. Enak dong kita, iya. Kok segampang itu? Karena kalau kau disuruh nanggung sendiri gak bisa. Gak bisa. Sampai di sini jelas ya, bahwa yang terberat dosa sudah diselesaikan. Caranya kayak tadi. Jadi dosa kita, dosa saya, dosa saudara selesai. Karena bukan kita lagi yang diperiksa. Siapa yang diperiksa? Ketika diperiksa Kristus sempurna, selesai dosa. Dosa yang paling berat sudah diselesaikan. Apalagi yang lain. Itu makanya dengan penuh confidence, dengan penuh keyakinan kita bisa berkata Allah turut bekerja. Jadi saya berdoa, ini minggu terakhir di bulan September, kita akan masukin triwulan terakhir tahun 2021. 3 bulan lagi, Oktober, November, Desember, kita akan selesaikan 2021. Saya tahu ada di antara saudara yang sebenarnya hari ini kok sudah capek dan kering rasanya, dan kau berpikir aku nggak tahu nih mau ngapain lagi. Engkau berpikir seolah-olah Tuhan itu begitu jauh. Enggak, dia dekat. Mata kita yang nggak mampu melihat dia. Saya hanya mau yakinkan saudara, sampai hari ini Tuhan Yesus masih bekerja. Amin? Masih bekerja. Nah, perhatikan ayat ini kembali, Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Tahu artinya turut? Ikut dia. Saudara, apa yang kau alami hari ini? Kalau mungkin ada saudara yang alami problem kesehatan, sakit. Ketika kau sakit, mungkin kau minum obat-obatan, mungkin saudara terapi macam-macam. Saya hanya mau bilang begini, di dalam proses kesembuhanmu, Roma 8:28 bilang Allah turut bekerja. Amin. Artinya apa? Dia ikut bantu saudara. Dan seandainya engkau aware, engkau sadar Allah turut bekerja, kau gak perlu takut. Ada Tuhan kok. Amin. Ketika saudara mungkin sedang memulai usaha, ya, dan kau
Biasa orang ya memulai usaha atau bisnisnya atau di dalam pekerjaannya di tengah-tengah pandemi, situasi yang sulit ini, banyak tantangan, banyak hal yang membuat kita menyerah dan kadang-kadang mungkin kita menangis. Tapi saya mau bilang sama saudara, di dalam tangisan air matamu Allah turut. Tahu artinya turut? Ikut. Oh, jadi Tuhan bisa Pak yang merasakan kesedihan saya? Bisa. Karena dia bisa merasakan, dia tahu perasaanmu, dan dia mau tolong. Dan dia bukan cuma turut atau ikut-ikutan ngelihat, enggak. Perhatikan ayat itu. Ini baru satu kalimat aja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut. Bilang sama sebelahmu, dia cuma bukan turut melihat, tetapi turut bekerja. Artinya apa? Dia buat sesuatu. He do something. Bahkan ketika Allah nggak bekerja aja mujizat bisa terjadi. Coba bayangin ada perempuan 12 tahun, Yesus cuma jalan, ya. Yesus nggak ikut-ikutan, perempuan itu cuma nyentuh, itu pun bisa buat mujizat. Apalagi kalau dia turun bekerja, dia ikut berkarya di situ. Kalau kau yakin kebenaran ini, Allah turut bekerja di dalammu, jadi kau sudah lupa. Jadi gini ya, kalau kau tahu kau sudah ditebus, kau lupa dosamu, maka yang ada di dalam konsepmu, di dalam kesadaranmu adalah aku orang yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Di mata Tuhan, ia nggak punya dosa, nggak punya pelanggaran lagi. Karena Tuhan nggak pernah ngecek dosamu. Saya perlu garis bawain berulang-ulang. Tuhan nggak pernah ngecek dosamu. Tiap kali kau berbuat salah, yang dicek bukan dirimu. Domba. Urusan itu kau aman. Itu yang membuat kau dikasih. Dan ketika kau tahu kau dikasih Tuhan, nah ini yang perlu kau ingat. Allah ikut kerja. Jadi kalau saudara tahu ini, itu akan membuatmu bergairah lagi, semangat lagi, ngerjain apapun bergairah karena kau tahu ada Tuhan yang ikut. Ikut ngapain? Bukan ikut ngeliat. Saya tahu hari-hari ini kalau ada orang kerja, kalau sesuatu terjadi banyak orang ikut foto-foto, update status gitu. Tidak ada ayatnya di Alkitab bilang maka Allah turut foto-foto. Atau Roh Kudus moto-moto dan Roh Kudus kasih laporan ke surga. Enggak. Allah sendiri tangannya turun berkarya bagi. Turut bekerja di mana? Perhatikan, ada 4. Turut bekerja pertama dalam segala sesuatu. Bilang sama sebelah, bukan sebagian. Bukan sebagian. Allah ikut kerja dalam segala sesuatu. Dalam hal yang gak penting, iya. Makanya dibilang rambut kepalamu dihitung. Rambut di kepalamu dia hitung. Belum ada manusia yang saya tahu apa kerjamu menghitung rambut orang, gak ada. Gak penting itu. Itu makanya Paulus bilang dalam segala sesuatu Allah turut kerja. Dia ikut-ikutan kerja bahkan di dalam hal yang gak penting sekalipun. Itu bukti cintanya Tuhan sama dia. Dari hal yang gak penting, dari hal yang setengah penting, dari hal yang sangat penting, dari hal yang sangat urgent sekalipun Allah turut bekerja. Itu makanya jangan lagi jalan di dalam ketakutan, kebimbangan, kegusaran, kegelisahan. Karena apa? Ada Tuhan yang menyertai saudara. Ingat waktu Yesus lahir, malaikat itu bilang apa? Dia yang lahir bagimu namanya Immanuel. Artinya apa? Allah menyertai kita. Kemanapun dia ikut. Ikut. Kau tak mau diikutin pun dia ikutin. Karena dia gak bisa mengingkari identitasnya, jati dirinya. Immanuel, Tuhan yang menyertai. Karena namanya memang Tuhan yang menyertai, kemanapun kita pergi dia ikut. Itu makanya apapun situasi yang sedang kita hadapi, Tuhan ikut. Jadi bukan cuma yang sakit kanker, sakit jantung yang disembuhkan Tuhan. Yang jerawatan pun diperhatikan. Aduh, diperhatikan. Kalau mungkin ada panu di sini, diperhatikan Tuhan, diperhatikan.
Karena dibilang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Jadi yang pertama, Tuhan bekerja dalam hidup kita dalam segala sesuatu. Dalam segala situasi dia ikut kerja. Kalian lagi nyapu ikut Tuhan? Ikut. Karena kau tahu Tuhan ikut bekerja, maka pekerjaanmu pasti the best. Karena kalau sempat sudah asal-asalan kan orang lihat, loh katanya Tuhan ikut samamu. Kok kerjaanmu sama kerjaan Tuhan begini? Gitu. Karena kau sadar ada Tuhan yang menyertai, you have to do the best. Jadi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Tinggal kau sebutkan nanti apa situasi yang sedang kau hadapi. Tuhan kerja sama. Yang kedua, Tuhan turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi saya dengar kemarin seorang hamba Tuhan bilang begini. Ya, ada orang yang mungkin hari-hari ini bisnisku sedang menurun, atau ada orang yang di PHK. Hamba Tuhan ini bilang begini, kalau aku di PHK dari satu tempat, saya selalu percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Ditutupnya pintu yang ini, mungkin gajimu 3 juta di situ. Karena apa? Tuhan lagi buka pintu yang baru yang gajinya mungkin 10 juta di situ. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi yang pertama, Tuhan ikut kerja dalam apa? Dalam segala sesuatu. Tuhan bekerja untuk ngapain? Mendatangkan kebaikan. Kemarin kita bertemu seorang teman yang sakit. Dan waktu dia sakit, pertama, turun berat badannya 8 kilo. Yang kedua, berhenti dari kebiasaan yang gak baik. Itu yang disebut mendatangkan kebaikan. Jadi begini, situasi apapun yang sedang kau alami, baik yang baik, baik yang setengah baik, baik yang bagimu nggak baik, perhatikan baik-baik. Kalau kau tahu Allah turut bekerja, at the end kau akan lihat, oh baik rupanya. Dulu kita pernah nggak bisa lagi, nggak mampu lagi tuh bayar kedondong waktu masih tua bangunan, udah mau roboh, bayar pun kita tahunan nggak bisa. Pindah, ada yang ngekos, ada macam-macam mas. Kita harus pindah ke hotel mulai dari ruangan yang kecil. Kita dulu berpikir ya, dari kedondong yang begitu besar pindah ke ruangan hotel yang begitu kecil, bayarnya pun susah. Apa kita berpikir waktu itu, wah Tuhan lagi tinggalkan kita. Dulu kita mampu bayar tahunan, sekarang cuma bulanan. Tuhan memang gak peduli sama kita. Semua mendatangkan kebaikan. Pekerjaan pelayanan bertumbuh, balik lagi ke kedondong, bangunannya lebih keren, ya kan? Nah kita nggak tahu nanti apakah kita menghadapi situasi jalan tol hari ini. Enggak. Ada tantangan, ada. Tapi kalau kita percaya Tuhan turut bekerja, yes. Ngapain dia ikut kerja? Mendatangkan kebaikan. Jadi kalau saudara berangkat kerja, ban motormu bocor, kempes, jangan kau berpikir lagi apa dosaku, Tuhan, bukan. Yang kau yakini apa? Mendatangkan kebaikan. Siapa tahu waktu kau tempel ban, cerita sama yang nempel ban, dan dia lagi nyari-nyari Tuhan, kau bisa cerita, bersaksi, dia kenal Tuhan, dia terima Tuhan, hidupnya berubah. Dan waktu dia nempel ban, dia bilang, oh ini lubangnya udah banyak Pak, harus ganti ban yang baru, ganti ban yang baru. Dan waktu pas mau pulang, kau bilang berapa Pak? Gratis, itu mendatangkan kebaikan. Amin. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan kalau Tuhan turun bekerja. Jadi yang perlu kau garis bawahi adalah Tuhan turun bekerja. Tadi yang pertama, dalam hal apa aja? Dalam segala sesuatu. Yang kedua, Tuhan turun bekerja ngapain?
mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, Tuhan turut bekerja bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kau tahu kau mengasihi Tuhan, saya hanya mau bilang sama saudara, engkau yang mengasihi Tuhan, Tuhan ikut kerja bagi. Jadi ada lagu yang bilang, kerja buat Tuhan selalu manis. Kebenarannya kau bukan kerja buat Tuhan, Tuhan ikut kerja untuk. Dahsyat gak itu? Dahsyat lah. Saya pernah dengar cerita legenda itu. Legenda apa itu ya? Roro Jonggrang atau apa itu yang bangun 1000 candi dalam satu malam. Siapa namanya itu? Ya, siapa lah namanya itu ya? Dia bangun candi dalam satu malam 1000 candi. Yang bantu dia siapa? Jin, setan. Setan aja yang bantu 1000 candi bisa dalam satu malam. Yang bantu kau siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi dan seluruh jagat raya ini. Dia bilang sama saya dan saudara, aku Tuhan yang menyertaimu. Kemanapun kau pergi, aku ikut. Dan kau tanya, Bapak ngapain sih nyertai aku? Aku mau ikut kerja sama. Dahsyat gak? Gak perlu digaji. Di saat-saat kau tak mampu, dia bilang, biar tanganku yang kerjakan. Amin. Kalau ada di antara saudara yang ngerasa belum mampu melihat hari depanmu akan seperti apa, kata kuncinya sederhana. Kalau engkau tahu kau mengasihi Tuhan, Tuhan menyertaimu, dan Tuhan turut bekerja kepada orang, kepada mereka yang mengasihi Dia. Kalau engkau mengasihi Tuhan, ada Tuhan yang menyertaimu, ada yang kerja lagi. Beberapa hari ini, termasuk kemarin ini mimbar ini baru saya buat ini kemarin ini. Saya kalau kerja sendiri bisa sakit kepala saya. Tapi ada istri saya yang turut bekerja. Jadi saya minta apa, saya perlu apa, ambil ini, biru. Jadi saya tinggal duduk, saya tinggal ngerjain. Semua yang perlu, ada yang apa? Menyertai. Yang menolong saya ini orang yang mengasihi saya. Kalau dia nggak mengasihi saya, dia bilang, sampai kali aku, emang kau bayar berapa aku? Pasti dia ngomong begitu. Tapi karena dia mengasihi saya, dia turut bekerja tanpa imbalan. Kadang-kadang kena marah. Kenapa? Mengasihi. Dan Tuhan yang mengasihi kita. Istri saya belum tentu dia mau mati bagi saya. Walaupun dulu orang kalau berpacaran sehidup semati. Tapi setelah dijalani satu hidup, kalau ada satu yang mati, ya mati aja duluan. Mana ada orang yang mau mati sama-sama. Gitu. Tapi Tuhan Yesus yang mengasihi kita, ketika dia bilang I love you, aku mengasihimu, dia turun dari surga, dia tebus kita. Kita yang harusnya mati, dia bilang biar aku yang mati dan kau biar hidup. Itu bukti kasihnya. Dan orang yang mengasihi kita itu dia bilang apa? Aku menyertaimu. Mau ngapain? Aku mau turut bantu apa yang mau kerjakan. Jadi kalau saudara mengerti kebenaran ini, ada Tuhan yang menyertaimu, dan Tuhan yang menyertai itu sangat sayang samamu, buktinya dia mati bagimu, dan Tuhan yang mengasihimu itu, dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kalau saudara pergi ke pantai, saudara pergi ke gunung, engkau bisa moto-moto begitu indahnya alam itu. Itu yang buat Tuhan. Tuhan yang buat keindahan itu, dia bilang, you mau ngerjain apa? Papa ikut ya. Kalau anak-anak saya ngerjain sesuatu yang sulit, kalau papanya ikut, mereka pasti nyaman-aman. Gak ada tahu bapak gua akan ambil alih deh. Yang gak mungkin pun pasti mereka coba. Karena apa? Ada bapaknya. Saya mau mengingatkan tadi. Ada bapakmu yang mengasihimu, yang menciptakan jagat raya ini, menyertaimu. Kalau Tuhan menyertaimu,
Jangan lagi kau kerjakan yang biasa-biasa. Kerjakanlah hal yang luar biasa. Tapi saya nggak mampu, Pak. Nggak apa-apa. Ada Tuhan. Kita berdoa gereja ini seperti yang dikatakan kitab Keluaran, bertambah, berlipat ganda 1000 kali lipat dari jumlahnya hari ini. 1000 kali lipat dari hari ini itu banyak itu. 500 ribuan. Emang saya mampu? Emang kita mampu? Gak mampu. Tapi walaupun gak mampu, tenang. Ada Tuhan yang menyertai kita. Baru 500 ribu Israel aja 2 juta orang lebih dikasih makannya tiap hari. Pagi makan roti, sore makan daging. Emang pernah surga kirim berita stok mana habis? Gak ada. Ada terus 40 tahun dipelihara Tuhan. Jadi apa yang harus kita takutkan? Gak ada. Dan Dia yang menyertai kita itu dia bilang, aku mengasihimu. Dia mengasihi kita dan kita mengasihi Dia. Tuhan turut bekerja kepada orang yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan cuma di dalam pelayanan aja Tuhan turut bekerja. Di dalam bisnismu Tuhan turut bekerja. Di dalam apapun, segala sesuatu. Kemudian Dia bekerja mendatangkan kebaikan. Kemudian Dia bekerja bagi orang yang mengasihi Dia. Dan kemudian Dia bekerja bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi ada planningnya Tuhan, ada rencananya Tuhan. Dalam Yesaya atau Yeremia dikatakan begini, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Jadi Tuhan punya planning yang luar biasa dalam hidup kita. Ada rencana Allah yang hebat dalam hidup kita. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita diciptakan Tuhan, dipilih Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, bukan pekerjaan yang biasa-biasa. Dan Alkitab ini bilang Tuhan turut bekerja bagi orang-orang yang sedang mengerjakan panggilannya dalam rencana Allah. Kalau kau tahu nolong orang itu bagian rencana Allah, tolonglah. Tapi aku nggak punya uang, Pak, tolong aja. Orang Tuhan turut bekerja kok. Amin. Jadi jangan lagi kalau ketemu sama orang susah, kau bilang aku cuma berdoa, jangan. Hari Senin kemarin, Hari Kamis kemarin kita belajar dari kitab Kisah Rasul 9 tentang Dorcas. Dorcas itu dikatakan di Kisah Rasul 9 itu, saya coba ketip sebentar ya. Di Kisah Rasul 9 ayat 36, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani-nya Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi kerjaannya si Tabita atau Dorcas ini banyak sekali berbuat baik sama orang. Kerjanya dia tukang jahit, tukang bikin baju. Yang dia tolong itu janda-janda. Ya, banyak sekali berbuat baik. Nah, ketika dia berbuat baik sama orang ketika disentuh kebutuhannya, itu menyentuh hatinya, orang itu berubah dan percaya sama Tuhan. Dan kita percaya begini, banyak perempuan yang dia tolong waktu itu, banyak sekali kata Alkitab. Tapi semuanya dimulai dari satu orang, dari hal yang kecil. Sama kayak kita mungkin nggak punya banyak, tapi mulailah. Ya, karena apa? Tadi dikatakan mendatangkan keturunan turut bekerja untuk orang-orang yang terpanggil menyelesaikan rencana Allah. Salah satunya apa? Berbuat sesuatu. Mungkin kau pikir kau nggak punya, lakukanlah. Engkau akan lihat provisionnya Tuhan akan menyertai saudara ketika saudara buat sesuatu untuk menggenapi rencana Allah. Kalau kau ketemu ada orang yang perlu ditolong, ada orang yang perlu disentuh oleh kasih Tuhan, lakukan sesuatu. Kau akan melihat tangan Tuhan berkarya dalam hidup. Jadi yang perlu kita garis bawahi selalu mulai hari ini adalah Tuhan
turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan, bekerja untuk orang yang mengasihi Dia, dan bekerja bagi orang-orang yang menggenapi rencana Allah. Jadi kalau kita tahu Tuhan turut bekerja, jangan pernah. Karena kalau Tuhan ikut kerja, pekerjaanmu akan lebih cepat, lebih baik, dan hasilnya akan membuat saudara terkagum-kagum. Jadi selesai kau dengar khotbah ini hari ini, kau penuh dengan sukacita. Tuhan rupanya menyertai aku. Kalaupun mungkin ada selama ini yang sudah berpikir gak ada orang yang peduli sama aku, gak ada orang yang memperhatikan aku, ada kabar baik bagimu. Ada Tuhan yang menyertaimu. Ngapain Dia? Ikut bantu saudara mengerjakan segala sesuatu. Dan saya berdoa, engkau akan menyelesaikan banyak hal-hal yang luar biasa hari-hari ini. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya, Bapak terima kasih. Kami